What's up, cuy? Ya, balik lagi di Mata Najwa. Wah, Mbak Dana dulu. Salah studio ini. Wah, itu Mbak Dananya di sana Mas ya. Aduh, ngefan loh saya juga. Selamat datang di konten Kampul dari Terjaya. Saya Adi dan Mas Sendro. Indro Kunde. Kali ini agak malam kita, ya selamat berbuka puasa. Agak telat lagi, kan? Nah, kita telat terus karena kita take-nya malam ini ya. Teknya malam. Soalnya ya sibuk itu, kita. Oh, sibuk banget. Sibuk Pokoknya- rebahan. rebahan. Oh, saya enggak, saya ada buka bareng sama BCL tadi. Oh ya astaga iya. Tadi kan langsung WA saya, Bu. Kita buka bareng. Oh ya. Alumni ya dulu ya. Sama-sama SMA berapa? Itu rahasia. Cuman Mas, saya cuman ada tempe goreng gitu. Enggak apa-apa, Pak. Saya langsung siap. OTW. Saya juga siap kalau yang SMS BCL. Aduh, ini ya, berkhayal-khayal dikit nggak apa-apa lah ini. Oke, langsung aja kita mau membahas tentang apa ini hari ini. Rendahnya literasi di Indonesia. Ini kan Oh. lagi booming ini ya di beberapa ya bisa di IG atau di YouTube itu kan ada untuk promote bagaimana mempromosikan budaya literasi di Indonesia, budaya membaca di Indonesia. Nah, gitu. Pahitnya. Tambah pahit tambah sedep. Saya juga lebih pengen ini. Supaya tahan pahitnya hidup terus minum kopi hitam. Agak edan saya ini. Ya, gimana? Gimana? Tentang Nah. itu rendahnya apa tadi? Nah, kan ini kan lagi gencar dipromosikan ini. Bagaimana meningkatkan budaya literasi di Indonesia gitu. Nah, Mana kan juga ada di channel teman kita di Kucut FM itu kan. oh membahas ya, ini. di Kucut FM ya. Ini tolong nanti di subscribe juga salah itu. teman kita juga. Tempat teman kita sama Cangkir FM. TJ pakai ejaan lama, TJANKIR, Cangkir FM. Cangkir FM. Nah, jadi kan di Kucut FM itu kan mereka bahas nih. Ada satu studi riset dari UNESCO yang meneliti 61 negara. Tentang minat baca atau minat literasi di negara-negara tersebut. Nah, di Kucut FM kan pembahasannya kan wah ini parah ini, Indonesia kok dari 61 negara kok peringkat 60 di risetnya UNESCO itu. Cuma satu tingkat di atas Ghana, yaitu dua dari bawah itu. Saya sendiri juga jarang baca loh Mas itu. Sama juga, saya juga jarang baca. Karena zaman remaja dulu bacaannya stensilan. Waduh. Tuh. Jadi makanya jadi cabul seperti kan gara-gara itu. Mungkin gara-gara. Aduh, Pokoknya moto saya adalah nggak seru. Untung saya bacanya Kungfu Boy ya. Wah. Komik kita. Sama kok, komik juga semua pasti baca komik sih. Iya. Gitu ya. Kembali lagi. Oke ya. Tapi apakah itu parah benar seperti yang dibicarakan sama digambarkan sama mereka yang mempromosikan budaya membaca di Indonesia? Iya. Kalau menurut Mas Adi, saya ini hobi baca nggak? Iya. Komik ya. Iya. Soalnya lah jujur-jujuran ya 80% itu saya berani jamin. 80% buku yang saya baca itu komik. Nah, cuman kan banyak yang lain juga, maksudnya baca tentang apa-apa di web apa itu Sering juga kan. Pokoknya HP-nya Xvideo. Jarang baca ya. Lebih langsung seneng yang praktek gitu daripada baca. Pas ada tampilannya kan enak. Makanya kan ini kan yang tentang studi UNESCO itu kan juga kita harus pelajari lagi apakah benar demikian. Kalaupun iya demikian, apakah itu impact-nya terhadap pengetahuan rakyat Indonesia itu juga gede gitu. Soalnya kalau kita track back lagi ya, karakteristik orang Indonesia itu seperti apa sih? Budaya transfer ini kan tujuannya kan transfer of knowledge ini. Umpamanya Mas Adi ini punya pengetahuan tentang apa gitu, punya wisdom tentang apa gitu. Terus kebetulan Mas Adi orang Eropa, Mas Adi tuliskan itu dalam bentuk buku dan tulisan. Biar nanti waris ke
anak cucunya atau orang-orang di sekitar Mas Adi. Tujuannya kan transfer of knowledge sama wisdom. Tapi terkait transfer of knowledge sama wisdom ini, bangsa Indonesia punya cara yang unik dalam mentransfer atau mewariskan knowledge dan wisdomnya mereka ini. Dan bukannya tidak berarti Indonesia tidak mengenal budaya literasi atau budaya membaca loh. Kalau kita perhatikan kan banyak sastra-sastra tulisan yang ada yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Misalnya Serat Wesi Aji, Serat Wesi Aji karangannya Ronggo Warsito itu, itu riset metodologi itu kalau teman-teman jeli itu. Di sana ada bagaimana caranya mengolah besi, ada 27 macam besi. Ada itu sebenarnya karena saya kebetulan pernah baca yang itu ya, dan saya juga pernah bikin ngolah besi juga. Itu jadi itu teknik tempering kalau di ilmu metalurgi. Nah itu juga ada budaya literasi kita itu. Terus ada juga yang Serat Wedatama karangannya Kasunanan Solo ya, Raja Solo lah itu juga tentang bagaimana kehidupan sosial, bagaimana dia memotret satu keadaan di masa itu, pertentangan antara kaum agama dengan yang budayawan, dengan mereka yang dekat dengan Belanda dan lain-lain. Jadi budaya literasi kita juga tinggi. Ada kakawin Mahabharata, ada kakawin Arjuna Sasrabahu dan lain-lain. Banyak sekali sebenarnya itu sastra budaya tulisan kita. Tapi juga jauh lebih banyak lagi sastra lisan atau sastra pitutur yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Jadi bangsa Indonesia itu mempunyai dua tipe ya sebenarnya ya. Dua tipe sastra mungkin. Dua tipe sastra. Ya mungkin kalau salah mungkin ya bisa nanti komen di bawah ini, bisa untuk kita di sini berbagi ya. Iya, belajar bareng. Mungkin kalau dari kita mungkin mempunyai dua tipe dua tipe sastra, yaitu sastra tertulis dan pitutur atau lisan. Sastra lisan. Yang dimana mungkin bangsa Indonesia mengenal dua itu. Mungkin kok di luar mungkin ya kayaknya cuman mengenal sastra. Sebenarnya kalau yang di luar juga sastra lisannya juga ada. Kayak misalnya Cinderella, The Seven Dwarf, kayak dongeng-dongeng gitu. Tapi belakangan ini yang lebih dominan di Eropa dan bangsa-bangsa di Amerika itu adalah sastra tulisan. Soalnya kan kehidupan sosial mereka kan dari hari ke hari semakin individualistik gitu. Dari tipe itunya ya. Karakteristik masyarakatnya itu seperti itu. Jadi daripada saya datang ke sini, ini gimana tuh ini? Mending langsung membaca sendiri dan dipelajari sendiri seperti itu. Hubungannya sama privasi kalau mereka nggak mau privasinya diganggu. Ya duduk gitu ngopi sendiri baca buku gitu udah asik mereka. Kalau kita kan beda. Kalau nggak ngumpul ngobrol bareng nggak gayeng. Karena Indonesia dikenal sebagai masyarakat komunal sebenarnya. Komunal, ya. Jadi kita lebih berkelompok membahas apa atau semacam musyawarah ya. Rembukan. Musyawarah mufakat itu. Iki ono masalah ini loh, ada masalah ini loh. Ini gimana kalau menurutmu? Orang Indonesia kan suka ngobrol itu. Nah itu. Jadi transfer of knowledge-nya itu cenderung kalau orang Indonesia dia bercampur. Jadi ketika duduk bareng ngobrol, ngopi, ngerokok, diskusi. Transfer of wisdom sama knowledge-nya di situ. Dan itu menciptakan kedekatan mungkin ya. Kedekatan benar. Kedekatan terus tipe masyarakatan kemasyarakatan kita seperti itu dari dulu ya. Itu kan kalau kita mau belajar pelajari etnografisnya rakyat Indonesia, ya rakyat Indonesia itu komunal. Jadi apa-apa itu selalu didiskusikan, selalu ngumpul bareng. Kan ada istilah mangan asal ngumpul kan. Itu kan salah satunya bisa dilihat dari itu gitu loh. Karakteristik kita emang karakteristik komunal, makanya walaupun kita mengenal dua tipe sastra lisan dan tulisan, yang jauh lebih berkembang adalah sastra lisan di Indonesia itu. Karena budaya kita seperti itu, budaya komunal, berbeda dengan Eropa atau yang lebih individualistik. Lebih individual. Nah sekarang ini Mas Bro, bagaimana perkembangan jika ada seorang membuat suatu karya buku atau sastra itu untuk sekarang enaknya seperti apa? Karena kan
kita bahas tadi adalah masyarakat Indonesia adalah masyarakat komunal yang lebih seneng dengan lisan. Saya datang ke sini langsung ini ada apa toh, ini seperti ini, oh jadi seperti ini ya, daripada kita membaca, karena kan maksudnya mungkin daripada membuang waktu atau ya kan kita butuh waktu banyak untuk membaca sebuah buku, mending kita datang ke teman yang telah mempelajari, bukannya kita malas ya sebenarnya, teman untuk mempersingkat waktu, supaya ini nih paling tidak kita garis besarnya dapat. Siapa tahu dengan garis besar itu dapat kita malah bisa mengembangkan dari isi itu lagi sesuai dengan pikiran kita, mungkin seperti itu. Iya kayak gitu. Jadi ada keunggulan masing-masing antara sastra lisan sama tulisan ini. Kalau di sastra tulisan, otomatis kita bisa lihat detailnya kan. Misalnya kayak yang di 100 Si Aji itu kan detail banget itu. Ketika warna ini itu berarti kan tempering di suhu sekian itu dia bisa menciptakan warna ungu bla 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 bla. Itu kan butuh satu detail yang kalau kita ingin benar-benar mempelajari itu, kita butuh sastra tulisan. Tapi ketika kita cuma ingin dapat esensinya aja, soalnya apa? Kita kan kesibukan kita kan macam-macam itu. Kalau orang zaman dulu kan jelas kan, kalau orang desa itu satu desa itu mesti ada pandai besinya, ada tukang taninya, ada penjaga keamanannya, ada kepala desanya. Masing-masing udah punya job desk-nya masing-masing. Jadi ketika harus mempelajari detail tentang sesuatu yang itu bukan bidang mereka, habis dong. Kerjaan utama mereka malah terbengkalai nanti. Nah, makanya ada keunggulan dari transfer of knowledge dari sistem sastra lisan ini. Jadi kayak misalnya ini kita ngobrol berdua nih, saya sama Mas Adi ini. Ini kan sama saja dengan saya buka buku saya, Mas Adi buka bukunya Mas Adi. Nah, knowledge sama wisdomnya Mas Adi berbeda dengan saya berbeda kan. Tapi dengan kita berdialog gini, diskusi, ngobrol gitu, saya bisa menyerap wisdom sama knowledge yang ada yang di dalam ruang berpikirnya Mas Adi. Begitu juga Mas Adi bisa download apa yang pengetahuan, knowledge dan wisdom yang ada dalam ruang berpikir saya. Dan kemungkinan besar bisa menciptakan sesuatu yang baru dari yang kita bahas. Nah itu satu menciptakan sesuatu yang baru, yang kedua menciptakan saling mengerti, saling paham, saling maklumi antara satu sama lain. Jadi kalau dibilang ya nenek moyang kita tuh kenapa kok bisa ini berani banget loh ngomong musyawarah untuk mufakat. Mufakat itu kan berarti setuju 100%. Itu kan hanya bisa terwujud ketika saling memaklumi, permakluman itu terbentuk. Gitu. Yang itu enggak yang di luar nggak ada loh itu. Tidak dipunya oleh negara lain atau bangsa lain. Bangsa lain kan kenalnya cuma voting. Hanya ada di Nusantara. Ada di Nusantara. Karena apa? Ya kita tuh suka ngobrol. Dengan ngobrol ya emang Mas Adi itu pendapatnya begini. Saya Mas Adi juga Endro itu pendapatnya seperti ini. Ya wes. Jadi kita udah terbiasa agree to disagree aslinya. Jadi bukan berarti kita tidak punya minat membaca, tapi memang tipe kita seperti itu. Tipe karakteristik bangsa kita itu Nusantara atau Indonesia ini seperti itu. Nah, sekarang untuk di era modern ini di mana orang menciptakan buku atau karya sastra, ini sebaiknya gimana kalau menurut Mas Hendro? Mas Adi tanya sistemnya gimana toh, yang lebih tepat gimana, marketingnya lebih tepatnya kita membicarakan tentang teknik marketing untuk di Indonesia yang mempunyai tipikal dalam membaca mempunyai tipikal sastra lisan ini. Jadi kan balik lagi, apakah ini kesalahan dari masyarakat Indonesia karena orang Indonesia malas baca? Tidak. Jelas enggak kan. Karakteristiknya udah beda kok. Karakternya beda. Makanya kalau saya orang marketing, sebelum saya memasarkan produk saya, memasarkan sesuatu, saya kan riset market research dulu kan. Saya ini mau jual ke siapa? Saya studi pasar. Pasar saya tuh kayak apa sih karakteristiknya? Betul. Produk apa yang paling cocok dengan karakteristik bangsa yang seperti ini, masyarakat seperti ini. Nah,
masyarakat kita komunal, sastra yang lebih berkembang adalah sastra lisan. Otomatis produk yang saya tawarkan itu kalau saya mau pengen dapat pangsa pasar yang lebih luas, maka saya harus menyesuaikan dengan pasar kita yang lebih cocok dengan produk sastra lisan. Ya kalau di era digital seperti ini, buku kan nggak perlu buku kertas tumpuk-tumpuk, itu nggak perlu harus seperti itu kan. Ada e-book, ada audiobook, banyak produk-produk yang bisa dikemas seperti itu. Dan terutama yang sekarang lagi berkembang adalah audiobook ya. Audiobook. Menurut saya lebih cocok untuk dipasarkan di Indonesia daripada ya mungkin bentuk fisik perlu ya untuk koleksi atau apa. Iya, itu kan balik lagi ke pasarnya. Ada segmen-segmen tertentu yang memang dia lebih suka membaca, itu nggak masalah. Tidak masalah. Tapi juga kita harus lihat juga dong, ada pasar yang lebih besar loh, yang dia lebih suka online. Itu kan kalau gini, agak pelan dikit ya. Di Indonesia itu kan berapa kalau dibikin perbandingan, berapa banyak perbandingan antara orang baca buku sama orang lihat YouTube? Lihat YouTube. Nah, lihat YouTube kan. Nah, jadi ketika udah tahu bahwa orang Indonesia lebih suka lihat YouTube, ya kenapa nggak bikin buku yang audiobook yang via YouTube, atau yang lebih audiovisual. Lebih audiovisual. Makanya kan yang lebih populer kan produk-produk audiovisual yang di YouTube kan daripada di apalagi di era sekarang ya lebih gampang. Misal dengan cara memasak, daripada membuka buku masak. Zaman dulu ada masukkan telur 3, terus kasih tepung. Kalau kita lihat di YouTube langsung. Memang sudah ada tulisannya, tapi juga ada visualnya. Masukkan telur 3, tepung 8 sendok atau berapa lah, lebih mungkin lebih nyampe ke situ gitu. Makanya kan yang di edisi sebelumnya kan kita bahas itu, karakter Indonesia kan karakter bangsa tukang, learning by doing. Lihat caranya bikin gitu tuh, langsung pok langsung jadi juga. Sama. Nah, makanya daripada kita ya salah sasaran, jadi minder, dibilang kita illiterate. Soalnya saya juga pernah lihat di satu forum internasional juga, itu juga mereka bilang orang Indonesia illiterate, malas baca segala macam. Wait. You don't understand about Indonesian. Orang Indonesia nggak seperti itu. Orang Indonesia pintar banget. Makanya kalau saya lihat ini budaya nongkrong ngobrol ngopi itu tuh kan sebenarnya lebih cenderung ke life hack. Saya nge-hack banget loh ini, saya nyolong ilmunya Mas Adi banyak dari ngobrol ini kok. Ilmunya Mas Adi, wisdomnya Mas Adi tak serap semua. Oh ternyata gitu toh. Cuma dalam waktu yang lebih singkat, jauh lebih singkat daripada kita baca buku. Coba berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk ketika kita membaca buku? Bisa berhari-hari kan. Cuman kalau udah yang penting kan misal kita mau mencari untuk detailnya, tidak masalah kita membeli sebuah buku atau mendownload audiobook. Cuman kalau kita cuman untuk sekedar tahu itu garis besar atau intisari sebuah tema atau apa yang dibahas dari sebuah buku, mending kita ngobrol terus itu bisa menciptakan kedekatan sendiri. Kedekatan sendiri juga. Terus soal ini juga, apa bedanya antara buku yang misalnya Mas Adi pengarang buku ya, apa bedanya antara buku yang Mas Adi karang itu dengan Mas Adi bikin seminar? Sama saja sebenarnya. Sama aja kan. Mas saja. Adi cerita isi bukunya itu kan lewat seminar itu. Cuman mungkin di seminar adalah garis besarnya, mungkin sekitar 60-70% untuk detailnya mungkin bisa beli buku saya di sini tersedia di Media Gramet. Tapi juga sama aja kan. Knowledge sama wisdomnya itu selama seminar kan kita dapat, dan kita cuma butuh waktu. Kita nggak punya waktu banyak untuk menyerap semua yang ada dalam buku itu. Paling seminar itu 1 jam atau berapa. Nah, makanya kenapa orang rela bayar uang untuk seminar? Ya karena dengan seminar itu ringkes kan. Bisa ringkes, dapat semuanya ilmunya. Oh ternyata seperti ini, dan itu mungkin bisa dikembangkan aplikatif. Karena orang Indonesia ya itu kreatif sih ya. Kreatif. Kita dapat intisarinya, sebuah tema atau apa.
di situ kita kalau tak buat begini bagaimana ya? Yes. Nah, bisa dikembangkan seperti ini seperti itu. Ya di situlah keunggulannya orang Indonesia sebenarnya dalam mengembangkan cara berpikir atau mengembangkan sebuah tema gitu ya. Nah terus kemudian misal di audiobook sebenarnya kan kalau dari segi ekonomisnya sebenarnya lebih irit mungkin ya. Karena untuk mungkin ya fisik perlu untuk buku fisik itu perlu. Fisik perlu untuk panduan, untuk guidance, untuk koleksi ya bagi yang koleksi, apalagi yang mereka suka buku kan. Tapi kalau untuk audiobook itu bisa meminimalisir budget kalian buat dalam membuat sebuah buku. Mungkin dengan kita take vokal aja, nanti kita membacakan sebagai kayak narator ya. Kita membacakan ini gini, udah selesai. Terus misalkan mau dibikin ada background musiknya supaya lebih dapat lagi. Misal ini sebuah cerita ya, bukan sebuah mungkin buku tentang riset apa atau apa. Mungkin kalau sebuah cerita bisa tambahkan background musik atau apa supaya lebih kena itu lebih bagus lagi. Lalu udah jadi, tinggal diupload, misalkan kan teman-teman mungkin bingung loh kita dapat duitnya di mana. Nah itu kan tetap masih bisa, tinggal download nanti bayar berapa sama saja sebenarnya. Tinggal kita ngeplay aja udah sambil tiduran sambil rebahan kita mendengarkan masih bisa ya kan. Itu kan masuk ke kategori e-marketing juga kan. Buku kan kenapa kok ide buku online itu muncul? Salah satunya kan tadi Mas Adi bicara budget kan. Kalau ketika bikin hardcover itu otomatis kan ada biaya printing. Dia kalau laku ada yang beli, kalau berapa enggak, eksemplar gitu juga. Makanya kan ketika dia dalam bentuk elektronik, entah itu audiobook ataupun e-book, itu kan otomatis kan pemasarannya kan biaya produksinya nggak terlalu mahal juga. Kita cuma butuh satu, tinggal satu upload, satu mastering, upload gitu. Download. Jadi siapa yang membutuhkan bisa langsung download atau bisa langsung lihat, gitu. Banyak kok cara untuk mendapatkan keuntungan dari itu tadi. Bisa mengumpulkan massa itu mass branding atau apalah istilahnya. Itu tuh ngumpulin massa, terus nanti viewernya banyak kan, kayak Mas Dedi lagi, Om Dedi ya, biar kelihatan tua dia. Itu kan jadinya kan bagi yang pengarang juga ini kan sebenarnya challenge ini, tantangan ini. Iya, tantangan. Balik lagi ke prinsip SWOT, di mana ada tantangan, di mana ada ancaman, di situ ada peluang dan ada kesempatan. Nah, ini kan sebenarnya kesempatan juga. Teknologi udah berkembang loh. Buku tidak perlu hardcover semua, ada e-book, ada audiobook, dan itu pasarnya bisa dibilang 80% itu di situ. Jadi apakah kita akan memaksakan untuk bikin yang cover itu kalau tujuannya banyak orang membaca loh, atau kita yang menyesuaikan dengan pasar kita gitu. Nah, balik lagi research marketnya harus jeli. Iya. Nah, ini mau ditujukan ke pangsa pasar yang seperti apa? Pangsa pasar seperti apa gitu. Jadi dan kalau mau pinter-pinteran ya, ya itu tadi orang Indonesia pintar banget ngehack. Cuman ngehack, live hack gitu, kayak kehidupan. Nyolong ilmu pinter banget. Iya. Nggak perlu ngobrol aja udah keserap kok ilmunya kok. Kadang malah ada yang sini misal berkelompok ngobrol apa, yang sini cuman dengerin aja, mereka bahas itu ya. Kebetulan saya punya masalah seperti ini. Dia bisa ternyata gitu. Dari budaya nongkrong itu bermanfaat juga. Bermanfaat juga. Makanya kan Bung Karno kan pernah bilang toh, dia suka sama pemuda yang sukanya nongkrong-nongkrong, diskusi sambil ngerokok, minum kopi gitu. Ya itu tadi karena beliau sendiri juga udah paham budaya kita, budaya nongkrong itu adalah budaya kita, bagaimana kita mentransfer pengetahuan dan kebijaksanaan kita kepada teman-teman yang ada di sekeliling kita, dan budaya saling memahami. Itu positif sekali loh itu. Nah itu makanya ya ketika ada penelitian dari UNESCO itu ya tunggu dulu. Jangan minder. Ya cuma apa ya, tipenya beda sih orang Indonesia. Kalau saya malah bangga sama
budaya kita nongkrong ngobrol itu diskusi itu. Soalnya ya itulah yang menghasilkan musyawarah mufakat di Indonesia. Sila kelima kan. Iya, dan orang Indonesia itu istimewa karena banyak bedanya dibanding dengan orang bangsa lain, mungkin beda ya. Mungkin bangsa apa tuh aneh gitu. Ya kita memang aneh, memang seperti ini. Dan kita memang apa ya? Aduh istilahnya saya lupa ini. Ya pokoknya intinya berbeda dengan yang lain ya. Tiap-tiap bangsa itu punya keistimewaan. Punya keistimewaan sendiri-sendiri, tidak bisa disamakan. Ya. Mbok kayak bangsa ini loh gini, ya nggak bisa juga. Memang mereka sukanya baca. Kalau kita kan sukanya ngobrol, ngopi, ngerokok ini. Nyantai. Orang ngelihat orang Indonesia kelihatannya nyantai. Enggak, orang Indonesia tuh ya koyoke nyantai tapi serius. Koyoke goblok tapi pinter. Makanya kan di Indonesia ada istilah macak goblok, nah, itu pura-pura politisi. Asal jangan keseringan aja, nanti bingung beneran. Nah, itu yang macak goblok tuh ya kayaknya ya orang-orang itulah susah ya itu jadi meremen gimana-mana ya. Pokoknya ya pesan kita mau dikata orang Indonesia apalah illiterate atau gimana lah, tetap stay fokus. Kita punya ciri khas sendiri, kita punya kebanggaan sendiri, dan musyawarah mufakat hanya bisa terbentuk dari bangsa yang punya ciri khas sendiri dan aneh sendiri di seluruh dunia itu. Selalu bangga dengan keanehan bangsa Indonesia. Iya betul. Selalu menjadi diri Anda sendiri dan banggalah terhadap Nusantara atau Indonesia ini. Yo, 3, 2, 1, what's up, Joe? Be proud.